Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Gue tuh keganggu banget sama pernyataan orang tidak dikenal. Terus disebut yang melakukan pelanggaran hukum, itu melanggar hukum. Dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Gini aja deh, kita debat lawan debat. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Seperti kita tahu, pengesahan RUU TNI masih menjadi polemik. Banyak pihak yang menolak pengesahan RUU TNI ini karena RUU TNI ini dianggap akan mengembalikan dui fungsi TNI, di mana TNI bisa menempati banyak posisi di luar tugas militer. Seperti yang kita tahu juga, bahwa pengesahan RUU TNI ini salah satunya adalah menambah institusi, kementerian, dan setingkatnya yang bisa ditempati oleh orang-orang dari TNI. Dan hal itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Bahkan rapat RUU TNI ini dilakukan di hotel secara tertutup dan digerebek oleh NGO Kontras. Sampai-sampai Deddy Corbuzier mengomentari hal tersebut. Bahkan Deddy Corbuzier mengaku komentarnya saat itu berbeda dari komentar-komentar sebelumnya. Beliau saat itu mengaku berkomentar sebagai staf sus Kementerian Pertahanan. Tapi hal itu justru menarik beberapa komika untuk memberi counter narasi. Salah satunya adalah sahabat Deddy Corbuzier sendiri, yaitu Panji Pragiwaksono. Jadi sahabat Deddy Corbuzier ini menerangkan bahwa yang dilakukan Deddy Corbuzier itu hanyalah titipan dari bos si staf sus Menhan tersebut. Beliau juga menolak alasan rapat tertutup di hotel karena di gedung DPR sudah dibuat nyaman oleh pajak masyarakat. Jadi hal itu bukanlah alasan mereka bisa melakukan rapat tertutup di hotel di tengah-tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Tapi mereka justru malah rapat di hotel. Ada juga beberapa komentar dari komika lain seperti Ernest Prakasa dan Bintang Emon. Yuk kita simak counter narasi beliau terhadap Deddy Corbuzier. Udah mulai ada counter narasinya. Dia ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dia curang emang. Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar gak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, toh RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Let's start. Video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen, padahal kenapa? Dia kan staf sus Menhan. Lu pikir dia ngomong kayak gini inisiatif sendiri? Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Bapak Syafri Samsudin. Kalau mau protes, protes ke Pak Menteri. Seperti misalnya, Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont, kenapa?
Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Jangan kemudian pindah ke Fairmont, apalagi dengan alasan yang saya lihat di kumparan, alasannya katanya adalah karena pembahasannya panjang, butuh tempat istirahat. A, katanya cuma 3. Dan B, makanya rakyat menyetujui DPR diperbaiki jadi bagus, biar enak rapat di situ. Plus kan bapak-bapak anggota DPR dan ibu punya ruangan sendiri, bisa istirahat di situ juga. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Kenapa cuma internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut? Kenapa? Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Kenapa? Dan minta sekalian sama staf sus Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Majen Mariono, Majen Irham Waryohan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Majen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perumbulok, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan. Oleh Deddy Corbuzier, jangan soal penerobosan, itu mah gampang. Ya nggak, Det? Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk, bisa yuk, tipis-tipis yuk. Ini video agak berbeda. Ini video agak berbeda juga. Dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Dan pertama kalinya juga saya menggunakan filter Squidward ini. Dan saya akan berbicara untuk mewakili masyarakat sipil yang resah atas statement dari perwakilan Menhan alias Deddy Corbuzier ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu. Diganggu katamu. Menurut siapa terms diganggu itu berlaku? Apakah menurutmu karena demo? Demo itu tidak perlu izin. Demo itu hanya perlu pemberitahuan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dia mengatakan bahwa demo itu diganggu oleh orang tidak dikenal. Padahal yang melakukan demo adalah pihak dari Kontras. Kontras adalah seorang NGO yang memiliki nama kepanjangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan. Kontras juga bagian dari koalisi masyarakat sipil, yang diantaranya mencakup organisasi seperti YLBHI,
imparsial, Amnesty Internasional, dan yang lainnya. Dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Apakah smart people ini sudah melihat videonya secara utuh? Tidak ada yang memasuki ruang rapat secara paksa. Mereka melakukan aksi secara damai, membawa flyer, tidak melakukan aksi dorong-dorong, seperti yang dilakukan oleh pihak keamanan yang berada di dalam ruang itu. Lagi pula, mengapa rapatnya dilakukan secara tertutup? Padahal sebenarnya dan seharusnya rapat itu dilakukan di gedung DPR. Jika untuk kepentingan rakyat, mengapa rapatnya tidak dilaksanakan di gedung DPR, yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat? Namun alih-alih dilakukan di Hotel Bintang 5, yang merupakan hotel yang sangat elit dan juga mewah. Dan mengapa juga rapatnya tidak dilakukan secara live streaming? Apakah untuk menutup transparansi agar masyarakat tidak mengetahui isi rapat tersebut? Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Apakah kamu yakin dengan statementmu itu, Bapak Deddy Corbuzier yang terhormat? Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Yang melawan hukum justru rapat tersebut. Mengapa? Karena rapat tersebut tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena dilakukan secara tertutup. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas informasi dan partisipasi atas kebijakan publik. Tapi gini, kamu jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti duifungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa duifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Deddy mengucapkan hal itu karena beliau merupakan bagian dari rezim. Jelas dia akan membela orang-orang yang telah memberikannya kesempatan untuk mewakili Kementerian Pertahanan. Namun dalam kenyataannya, draft Undang-Undang TNI membuka peluang untuk difungsi untuk jabatan sipil buat para prajurit yang aktif. Semoga kita semua menjadi smart people. Kenapa kepala gua miring-miring terus kalau take video? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Selain itu ada juga selebgram Andovida Lopez yang ikut demo dan orasi menolak pengesahan RUU TNI karena beliau juga punya concern yang sama di mana RUU TNI ini bisa mengembalikan duifungsi TNI yang akan mengancam demokrasi di Indonesia. Berikut orasi beliau. Saya sangat nervous untuk ngomong di sini. Saya bukan orator. Saya hanya konten kreator yang bikin video-video lucu-lucu kritis lah. Tetapi saya di sini meminta kepada teman-teman saya di dunia kreatif, teman-teman saya yang konten kreator, yang punya followers, yang punya nama. Gua tahu kalian sebenarnya mau maju, gua tahu sebenarnya kalian mau bersuara, tapi banyak dari kalian yang takut jobnya akan hilang, takut brand-brand akan memanggil kalian sebagai radioaktif. Tapi jangan takut, karena kebenaran tidak akan pernah kalah. Gua untuk ngomong di sini pasti akan dikomplain sama manajer gua. Andovi lu ngapain ngomong di aksi kehabisan? Nanti brand-brand akan aduh Andovi kenapa? Tapi you know what? This is the price that I have to pay untuk Indonesia. Sekarang saya mau bicara sedikit tentang RUU TNI. Ini kayak toxic relationship yang paling toxic yang pernah gue alamin. Nggak pernah gue di gaslight segede ini. Gue pengen tahu draft RUU TNI-nya kemana aja. Gue nggak tahu di mana draftnya. Dibilangnya gue salah baca, hoax, lu nggak paham, dapat PDF dari WhatsApp grup 123. Jadi yang mana? Yang mana draftnya? That's how fucked up this country is. Dimana kita di gaslight untuk hanya baca draft RUU TNI. Dan sekarang udah disahkan. Semua teman-teman gue nanya, jadi sekarang apa guys? Apa Andovi? Apa Jovia? Kata gue apa? What do we have to do? Gue nggak tahu jawabannya.
gue cuma konten kreator doang di sini. Tetapi gue mau menghimbau, gue meminta kepada teman-teman gue yang punya suara di dunia kreatif, dunia konten kreator, untuk tidak pernah berhenti bersuara. Terima kasih, ini kamisan pertama gue dan semoga ini bukan kamisan terakhir gue. Kusumasi saya minta maaf, semangat terus, hidup Indonesia! Lawan! Terima kasih banyak. Nah, kalau kita sudah melihat beberapa komentar dari komika dan selebgram tersebut, kira-kira pendapat kalian apa terhadap RUU TNI ini? Apakah Dwi Fungsi ABRI akan kembali dengan disahkannya RUU ini? Atau ada hal lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're Saya mau sedikit not bercerita. okay. And tell me why Kakek saya, you not bapak dari ibu saya Hendra Heni Andris, John Beren Andris, adalah seorang TNI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Enggak sembarang orang yang join ABRI atau TNI bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Silakan dicek. John Andris, bapak dari ibu saya. Tapi kalau opa saya, kakek saya hidup hari ini, dia bakal sangat malu akan menjadi tentara pertama yang menolak adanya RUU TNI ini. Jadi, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini benar-benar memalukan. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you